berubah 100% dengan full day school itu. Iya nek keluargane sugih-sugih terus duwe kendaraan, lah nek mayoritas rakyat lak kangelan full day school itu. Gitu loh. Apa meneh kadek jarene sinau teko Finlandia. Lho Finlandia itu sinau nang kiai. Oke, tak buka pertanyaan 3 orang sampai 5 orang. Siji maju Mas langsung. Ya, maju langsung. Ya. 1 orang 1 pertanyaan ya, jangan 1 orang 3 pertanyaan. 1 pertanyaan. Yuk. Bismillah. Bapak-bapak dari Hidayatul Ummah mohon sabar, Pak Kapolsek, Pak Danramil mohon sabar sebentar, kita tuntaskan melayani rakyat kita bersama-sama. Ya. Dari saya dulu Cak Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang dari Babat, Lamongan berserta rombongan ini. Mohon ya. Ada dari Nuryanto tadi, itu teman saya. Begini Cak Nun. Maksudnya garangan nih Bang. Ya. Jadi kita juga rombongan garangan. Dan mudah-mudahan selepas dari sini tidak jadi garangan gitu. Begini Cak Nun, dari awal tadi panjenengan mengatakan bahwa talbis iblis dan talbis. Kemudian saya juga butuh penjelasan atau bahkan tafsirnya di dalam Al-Quran yang ada istilahnya kata wala talbisul haqqa bil batil. Itu pertanyaan dari saya, mohon jawaban. Semoga saya dapat pencerahan dari panjenengan. Terima kasih. Oke, ya Mas. Talbis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Nun. Kula nduki ndawar Cak Nun, kula badhe tanglet masalah pendidikan. Ten mriki pendidikan kan gonta hampir tiap 5 tahun ataupun 3 tahun sekali niki napa kurikulumnya kan berganti-ganti terus. Terus ten mriku kok apa sih kok gonta-ganti terus? Niku sing terjadi kesalahan niku sing damel kurikulum, napa sing jalanaken kurikulum, napa siswane sing salah. Suwun Cak Nun. Abi. 2 pertanyaan itu tadi sudah sangat lebar untuk memahami Indonesia. Jadi teruskan, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudi dari Balong Panggang. Ini Cak Nun, saya mau tanya tentang komunikasi kita dengan Allah, atau bahasa kerennya adalah bermesraan dengan Allah. Dalam beberapa kali penampilan Cak Nun seringkali bilang bahwa Tuhan itu tidak perlu dimaterialistikan atau pokoknya anggapan Tuhan itu ono, Allah itu ono. Dan seringkali kita itu pada saat tawasul atau berzikir, mungkin sholat, masalah-masalah sehari-hari kan kita ini sering muncul gitu kan. Dan untuk berkomunikasi itu kan harus dihilangkan lah pikiran seperti itu. Maka kadang, ini pengalaman pribadi Cak Nun ya, maka kadang itu Tuhan itu bisa terwujud gitu loh, atau metode cara nggak sadar itu bisa terwujud. Pengalaman pribadi itu seperti ada kaligrafi di pikiran kita mengingat Allah, dan itu menurut panjenengan itu pencerahan panjenengan itu gimana menurut panjenengan? Ya sudah gitu aja, terima kasih. Oke, bagus, ini lebih mendalam dan meninggi lagi. Oke, berikutnya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tema malam ini Cak Nun, yaitu kita mengomongkan dengan talbis atau serigala berbulu garangan. Serigala berbulu cendrawasih nggih. Ngeten Cak Nun pertanyaan kula. Di akhir-akhir niki banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat atau panutan kita yang menginginkan masyarakatnya ini untuk toleransi dalam akidah. Membumi Indonesia kan toleransi dalam akidah, yaitu akidahnya dibaur. Bahkan ada tokoh masyarakat yang berani bilang apapun agamanya, asalkan berbuat baik atau beramal baik, maka akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Apapun agamanya, dan garis bawahnya adalah di tempat di sisi yang Allah ini kan, tempat yang mulia di sisi Allah, ini garis bawahnya, apapun agamanya. Dan ini kalau kita seret titik benang merahnya tentang korelasi atau
apakah ini bertentangan dengan ayatnya Allah inna dina indal Islam atau lakum dinukum waliyadin terkait toleransi dalam berakidah? Mohon untuk pencerahannya Kak Nun. Lebih bagus lagi nih pertanyaannya, bagus lagi ya, tolong dicatat ya, nanti saya jawab satu persatu semampu saya. Apik Mas ya. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi dari Gresik. Ngeten Bandung niki masalah Islamic Center sing sakniki ten alun-alun niku lho. Kula niki salah satu pedagang ten mriku nggih mewakili PKL alun-alun. Nggih pengen sampean niki bisiki ten Bapak-bapak Bupati ta sinten ngoten niku. PKL alun-alun niki kok mboten wonten sosialisasi ta napa, mboten wonten panggilan ta napa kok moro-moro sakniki pun wonten cagak-cagak pun didiriaken ten mriku. Terus ten mriku nggih wonten 196 niku sing dolek pangan ten mriku, Mbah. Nah, kula niki ten mriki nggih nyuwun tulung jenengan supaya dibisiki lah Bapak Bupati ta sinten ngoten niku nggih. Terus sing nomor kali ini nek ketinggalane kayak napa Mbah Islamic Center niku mudharati kali manfaate niku terus pundi nggih pun wonten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya iki ya apik ya, cuman belum tentu ada dalam jangkauan saya. Ya muga-muga Gusti Allah kayak dalan ya ya. Oke, berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki dari Surabaya. Mau menanyakan ngeten, kula niki tasik bimbang napa pindahan griya kan enten punden nggih. Kula niki sebagai manusia niku napa ibaratnya tamu lah napa niku wajib nyekar napa kok napa niku Pak napa jenengan ngekei pun ngeten mawon. Nggonmu iku jarake sak pira karo nggon punden iku? 10 meter, kurang lebih 10 meter. Oke, ya oke nanti saya coba jelaskan ya apa sih asal usulnya kok ngono-ngono iku ngono ya. Nggih, ya. nggih. Oke, monggo. Tunggal meleh. Badhe foto niki anak kula. Ya wes kalau dicolong-colong hari ini ya, dicolong-colong lu ya, cek gak mengambil waktu ya. Berikutnya Mas ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ya Nun. Assalamualaikum Ya Nun. Sesuai tema halal bihalal dan kemesraan di malam hari ini, kula nyuwun barokane sama ini dunia waktu iki. Pertanyaan kula Cak Nun, sejatinya hidup manusia ini mempersiapkan yang tujuan hidup yang sebenarnya mempersiapkan pertemuan dengan Allah apa dengan surga pun niku mawon. Aja lali dunia Cak Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Mas Yus dari Purworejo Metatu. Ajenge tanglet soale pemimpin kula ten desa niku, desa kula niku wargae mboten enten sing seneng punan. Tapi kula niki ajenge tanglet sampean mosok kok di demo boten mudhun, boten duwe isin ngoten lho. Mosok kok didongakno mati.
Wong mudune niku umur swidak 3 bau niku. Cek nopo? Mboten lurai baue. Nggih. Ngoten lho, Pak. Kepengin desa kula niku rame terus maju, masyarakate makmur ngoten lho. Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cak Pendi dari Dusun Kelampok, Kabupaten Lamongan. Saya menanyakan pada Cak Nun, sejak kapan dan karena apa Cak Nun ingin memajukan dan melestarikan bangsa Indonesia ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekalian ya adik sekalian, bismillah sing sabar kabeh ya. Oke, bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Telata Menganti. Nami kula Sri Purwadi. Ngeten Cak Nun, kula riyen niku nalika SMP ku nate nemu buku jenengan ingkang alit niku lho. Ingkang judule Indonesia Bagian dari Desa saya. Terus anak pola Bapak Keprada. Kula niki nyuwun penjelasanipun kesimpulan itu pundi niku. Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak pola Bapak Keprada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah dari Bojonegoro. Ngeten Nun, kula dik dalu ten Jombang niku gak ada pertanyaan, tapi jenengan napa? Mboten sios wika pertanyaan jawab lah niku saniki kula tangletke ten mriki mawon nggih. Mengenai dalu niku kan DNA niku, kula niku gak ada pertanyaan napa? DNA terus sinten Mas Sabrang niku kan ibarat napa memori ngoten. Nah niku memori awal atau cetakan awal kan dari Nabi Adam. Nah kemudian saking banyaknya sampai sekarang mungkin memorinya sudah terlalu banyak, mungkin ada yang mati. Maksudnya sehingga yang tampak dalam diri kita itu hanya sebagian dari sifat-sifat orang-orang mbah-mbah kita dulu. Nah itu bagaimana caranya supaya gen-gen yang positif atau DNA positif itu tetap tumbuh dan cara mematikan DNA yang negatif. Maksud saya dari sifat-sifat mbah-mbah kita pasti kan masih ada yang negatif. Nah itu bagaimana cara mematikannya atau menonaktifkannya, sementara kita pilih untuk mengaktifasi DNA dari mbah kita yang masih itu, yang baik, itu bagaimana cara mengaktifkannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Ya ini pertanyaan agak asing bagi Anda semua, tapi semalam di Padang Bulan memang dibicarakan soal nasab sampai ke DNA, sampai ke macam-macam ya. Ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Cak Nun, nama saya Sirat dari Surabaya. Cak Nun tadi sempat berkata bahwa hidup adalah kepandaian untuk mengolah pertanyaan dan belajar untuk menemukan jawaban. Nah, pertanyaan saya, menurut Cak Nun sih, apa pertanyaan dan apa jawaban yang harus kita cari dan kita temukan sebagai bangsa Indonesia untuk membangun, membenahi, mendandani bangsa Indonesia ini. Terima kasih Cak Nun. Ini dia punya frame berpikir yang bagus, dia berbakat untuk berpikir dengan dengan struktur yang bagus. Disyukuri dan dikembangkan ya. Berikutnya Rek. Cukup? Yang pertama Mas Imam. Ya, talbis. Pertanyaan mengenai pertanyaannya gimana talbis tadi? Penjelasan dari wala talbisul haqqo bil batil. Ya, jadi kata talbis itu dari kata libas sebenarnya, dari kata pakaian. Ya, rijalun nisaukum libasul lakum dan seterusnya itu. Nah, jadi orang yang menyamar dengan
pakaian baik padahal dia datang dengan keburukan. Dan itu kan sekarang terjadi betul dalam politik kita, habis-habisan sebenarnya. Jadi kita memang harus punya ekstra kewaspadaan. Makanya saya kasih wacana mengenai Nabi Adam didatangi iblis tapi berpakaian malaikat itu untuk memudahkan. Jadi pokoknya situ iku hati-hati rek. Baik dalam dagang maupun dalam kerjaan sehari-hari juga ada begitu-begitu. Yang paling utama adalah di dalam perpolitikan nasional dan regional. Gitu. Nek lokal mungkin masih bisa gampang konangan, tapi nek nasional kan nggak bisa konangan. Dan talbis ini tidak hanya di bidang kepemimpinan, di bidang zakat ya bisa ada talbis, di bidang sodakoh bisa ada talbis, di bidang apa saja. Gitu. Nah, penjelasannya sudah jelas di Al-Quran bahwa kamu mengerjakan kebaikan tapi dengan samaran keburukan atau gimana? Rabzul haqqa bil batil, maksudnya dia mencampur adukkan atau menyamarkan. Yang terjadi bukan, bahkan talbisul batil bil haqqi kalau sekarang yang terjadi. Jadi keburukan yang menyamar sebagai kebaikan, dan itu bisa pada orang, bisa pada program, bisa pada segala macam. Misalnya dana desa itu Anda harus cari juga talbisnya, karena dana desa ini harus Anda tahu asal usulnya, ini apa sebenarnya. Kayak tidak semudah itu, tidak bahwa setiap desa dikasih 1 miliar terus seneng ojo sih, karena ada sesuatu di belakang, ada sayun tadi. Termasuk saya loncat ke pertanyaan tentang kurikulum ya Mas, itu juga talbisnya banyak. Jadi itu bukan soal pendidikan. Pendidikan itu hanya mendapat akibat dari kesalahan yang lebih mendasar. Nyun sewu saya jelasin singkat. Karena negara kita ini tidak jelas struktur dasarnya. Ini Mas ya. Struktur dasar singkat aja. Di rumah tangga Pak, di keluarga sampean kan ada kepala rumah tangga, kepala keluarga sopo biasa, Bapak, kepala rumah tangga, Ibu, beda tak fungsinya, beda. Jadi Bapak menyerahkan ke Ibu sejumlah urusan rumah tangga, soal pawon, mungkin soal listrik juga, mungkin soal air, itu kepala itu diurusi oleh bagian rumah tangga. Nah, urusan golek pangan, urusan sosial segala macam oleh kepala keluarga. Nah, di Indonesia ini belum ada pemilahan antara negara dan pemerintah. Negara itu keluarga, pemerintah itu rumah tangga, ngerti tidak? Ya. Nah, nek pemerintah itu rumah tangga, saya tanya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu urusan rumah tangga apa urusan keluarga? Dia staf rumah tangga apa keluarga? Mendiknas itu rumah tangga. Yang lembaga keluarga apa kalau di Indonesia? Lembaga negara. Yang lembaga negara. Dan misalnya Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, KPK, itu lembaga negara. Bukan lembaga pemerintah. Kepolisian itu lembaga negara, TNI itu lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. Jadi tidak ada kewajiban TNI taat kepada Presiden, tidak ada kewajiban Polri untuk patuh kepada Presiden. Yang justru dijaga adalah Presiden, yang justru diawasi adalah Presiden. Karena Presiden itu kita bayar untuk ngurusi rumah tangga, dan Menteri Dignas hanya stafnya Presiden. Nah, di dalam tata negara, pemerintah itu tidak punya hak untuk membuat policy. Nah, di perusahaan, rumah tangga itu kan direksi, ya direksi. Dia hanya menjalankan policy. Yang menjalankan policy, yang bikin policy dasar adalah komisaris. Kalau Mojopahit dulu yang bikin ngene lho rek itu Hayam Wuruk, kepala negara.
sing melaksanakan Gajah Mada, Perdana Menteri. Nah, seharusnya Diknas itu tidak punya hak untuk menentukan policy kurikulum. Dia boleh mengusulkan, tapi kepada lembaga negara. Lembaga negara meloloskan misalnya, ya. Kalau Mendiknas yang baru mau usul lagi, usul lose, ojo langsung kon bertindak, karena dia tidak punya hak untuk bertindak. Dia harus atas legitimasi dari lembaga negara. Tapi di Indonesia kan bedanya negara karo pemerintah. Dan akhirnya anggar menteri gawe kurikulumnya, jadi gak oleh. Maka yang harus kita benahi bukan pendidikan, yang harus kita benahi adalah ketatanegaraan. Tapi ki gak nok wong sing ngomong ngono iku sak Indonesia. Aku tok ki jenang. Ya apa? Polisi itu bukan anak buahnya Jokowi. Dan jangan bela Jokowi. Nyuwun sewu lho, Pak. Nyuwun sewu ya. Karena polisi itu hambanya rakyat, melindungi rakyat dalam konteks negara, bukan dalam konteks pemerintah. Gitu loh. Tapi gak ngerti wong Indonesia ngene iki gak ngerti. Mulane wis tak rusak terus wis, tak jamin. Ya, itu cuma salah satu akibat Mas kurikulum itu. Cuma salah satu akibat. Seharusnya kalau Mendiknas A sudah bikin bagus, negara menilai. Oh iki wis apik, wis terusno. Ya. Nanti meskipun menterinya ganti 3 kali, tetap dia menjalankan kurikulum yang sama. Sekarang kan enggak, ojo meneh kok menteri, bupati nyar gawe apa nyar, bupati nyar nggih lah ngono. Karena bupati tidak tahu dia itu bukan negara, dia itu pemerintah. Pemerintah itu tidak punya hak untuk bikin policy sebenarnya, mengusulkan bisa. Misalnya Sumpah Palapa, itu usulan Gajah Mada kepada Hayam Wuruk. Tapi dia tidak boleh bersumpah palapa sebelum Hayam Wuruk menyetujui. Pada saat yang sama, Hayam Wuruk sendiri tidak boleh bersumpah palapa. Yang bersumpah palapa adalah Gajah Mada. Bendahara tidak bisa mengeluarkan duit. Yang bisa mengeluarkan duit kasir. Tapi kasir tidak bisa mengeluarkan duit kecuali atas izin bendahara. Bendahara sendiri bisa mengizinkan tapi tidak bisa mengeluarkan duit. Iku lho urip ngono iku jenenge manajemen. Nek wong sitok iso gawe policy, iso ngetokno dhuwit, rusak kantore. Nggih ta mboten? Kudu ana wong loro sing sitokne sing bagian ngawasi, sitokne sing bagian melaksanakan. Jadi ini bukan ojo disalahno gurune, gurune iki sing ngelundase. Gonta-ganti gak karo glundung sesuk nek ngene carane. Nggih ta mboten? Moro-moro full day school. Gak dihitung lho. Kan setiap desa beda-beda, setiap daerah beda-beda, uang penggawaannya akeh. Kan itu mekanismenya setiap rumah tangga akan berubah 100% dengan full day school itu. Iya nek keluargane sugih-sugih terus duwe kendaraan, lah nek mayoritas rakyat lak kangelan full day school iku. Gitu loh. Apa meneh kadek jarene sinau teko Finlandia. Lho Finlandia iku sinau nang Ki Hajar Dewantara. Finlandia sistem pendidikan itu mengacu kepada Ki Hajar Dewantara. Siapa Ki Hajar Dewantara? Pahlawan pendidikan kita. Dia itu bapak pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang orang Indonesia sendiri tidak pernah menghormati apalagi nganut karo konsep Ki Hajar Dewantara. Pernah Mendiknas menyebut Ki Hajar Dewantara. Wong Indonesia ku aneh. Kon sing nemokno sambel, tempe, rujak cengur, terus kok sing dodol Cina kon sing tuku. Padahal tekmu iku. Lah goblok ngomong iki. Ya apa arek iki? Nggih ta mboten? Sambel iku penemuane mbahmu, cengur mbahmu, apa meneh wis, tempe penyet penemuane mbahmu sing dodol Cina, kon sing tuku. Lah kudune kon sing dodol Cina sing tuku. Dan itu seluruh Indonesia seperti itu. Sing gawe sepatu nggih Tangerang karo nek Bandung, terus digawa nganggo kapal nang Itali, diceklek Itali, digawrene kon sing tuku.
Padahal gaenane dulurmu dhewe ndek Tangerang kono iku. Ya iku dunya kaya ngono iku. Ngerti ya, Dik ya? Jadi Anda tidak bisa mengatasi itu sekarang kecuali ada perubahan ketatanegaraan. Ya apa meneh? Wis saiki guru sing sabar atine mek ngono tok ya apa katene. Wong sing ngelu gurune muridnya tambah bingung meneh. Misalnya Kurtilas sama 2006 aja bingung kok. Gitu kan? Ya tadi ya apa aja negara ini kayak ngono iku. Mulane kan aku kadang-kadang juga serantan. Ya apa ya wis. Ya sing sabar. Mungkin saja memang mereka didatangkan Allah ke muka bumi untuk membangun kesabaran kita bersama. Berikutnya Mas Imam. Mas Wahyudi, Allah mewujud dari Mas Wahyudi. Allah mewujud melalui kaligrafi di pikiran kita. Oke, ngene. Kan ono teori ngenten iki, Pak. Nek sampean Allahu Akbar kan ngene iki. Iki jempole ndek nisore kuping kene. Ngene ya. Teorine ngene iki. Jadi utawa ngene lah, Allahu Akbar iki tangane ngene. Itu ada yang menafsirkan nyon dunya kon aja melok-melok sik. Kantor, penggawean, pasar, urusan medsos, engko sik aku kate sembayang kate ngidep Gusti Allah ngono. Jadi ndek dunya kok tinggal ndek mburi, ndek ngarepku Gusti Allah ngono. Makanya ada ustadz mengatakan sebelum Ramadan, pokoknya selama Ramadan hanya Allah. Kalau perlu tinggalkan yang lain. Entah? Perbanyak sedekah, perbanyak ibadah, tinggalkan dunia ini selama Ramadan. Entah? Oke, ini satu tafsir. Sekarang ada tafsir yang lain, yang berbeda. Lu Gusti Allah iku ndek kono ta ndek kene? Iso ta Gusti Allah ndek kene tok terus dunya ndek kene tok terus ndek kene kan Gusti Allah ngono. Ya apa? Jadi yang tafsir pertama tadi tafsir materialistik dengan ruang dan waktu yang sifatnya biologis, yang sifatnya fisik. Kan Gusti Allah ya ndek kene, masih kok dep dek ya ndek mburimu. Nggih ta mboten? Gusti Allah ya ndek gulumu, ya ndek bathukmu, ndek atimu, ndek ndi. Karena dia bukan materi, maka dia ada di mana aja. Ukurannya jangan ukuran kanan atau kiri, utara atau selatan. Karena Allah mengandung utara selatan, mengandung kanan kiri. Aku takon, kon niku di dalam Allah apa di luar Allah? Di dalam Allah. Apa saja Allah. Jadi kena awakmu takon mang. Karena kata khusyuk itu kan terus sembahyang ku dieling macam-macam ngono ya. Gitu ya. Ya itu hadirnya Tuhan itu pada elingmu macam-macam itu. Saiki kan ndelok apa? Ndelok iki peteng iki. Eling Gusti Allah ta gak kon? Iki ndelok peteng langit iki. Eling Gusti Allah ta gak? Berarti Tuhan ada di situ. Kon ndelok cacing kluget, eling Gusti Allah, ya Allah Gusti Allah gawe opo wae lho iki macam-macam. Eling Gusti Allah ta gak? Berarti Allah di cacing itu. Ono arek lesu, terus kon kepingin kayak mangan, Allah di arek lesu iki. Ngerti ya? Ada orang sedih, kamu hibur dia, Allah ada di orang sedih itu. Ngono loh. Allah ada di mana-mana. Jadi kalau kamu sholat terus eling sembarang, cepet temukan Allah di dalam sembarang itu mang. Iya, enggak apa-apa, memang Allah di situ. Masuk Allah kok isolasi ndek kene sing ndek kene urusan kantor gak iso, ya Allah tetap ndek kuno. Karena kita masih bingung dengan pertimbangan yang non materi gitu ya Dik ya. Jelas ya mudah-mudahan ya. Ngene Dik. Sayyidina Abu Bakar itu menemukan Allah dengan proses-proses kultural. Nek Sayyidina Umar menemukan Allah dengan proses radikal. Misalnya nabok adikne mlebu Islam ngono kaya. Dadi nunyo konsek kaya eling Allah gitu kan. Dadi engko arek model Umar nunyoan. Tonyo terus Masya Allah gelo aku, mari nunyo ngomong gelo. Nek Sayyidina Utsman bin Affan itu menemukan Allah melalui pertimbangan-pertimbangan. Sembarangku ditimbang-timbang, akhirnya ketemu titik tengahnya yaitu Allah, kearifan dengan Allah. Nek Sayyidina Ali aku gak pakai proses. Tapi aja dituduh Syiah loh aku. Mentang-mentang ngomong Ali. Kalau Sayyidina Ali itu pokoknya ndi Allah.
Sedih Allah, seneng Allah, panas Allah, sumuk Allah, adem Allah. Selalu menemukan Allah. Dimanapun, apapun saja membuatmu menemukan Allah. Gitu. Nah, awakmu ngomong Allah mewujud, ya gak iso. Awakmu sing gak iso. Piro harddiskmu iku Pentium piro kon? Allah itu butuh software dan perangkat CPU yang sangat tinggi untuk bisa kamu akses. Nabi Musa semaput kok. Allah mau wujud ke depan Nabi Musa. Noleh Musa di gunung iko, jegluar semaput. Semaput Nabi Musa. Lah kok awak-awakan. Gak mungkin kita bisa melihat wujud Allah. Akan mabingi tak cerita dari padang bulan. Nabi Musa itu lah Nabi sing paling manja, paling yakin bahwa dia sangat dekat dengan Allah sampai tahu, ya Allah apakah ada hambamu yang lebih dekat kepadamu melebihi aku? Gitu. Jari Gusti Allah, ya ono dapur Musa koyo kon itu jari Gusti Allah. Lungge tak lo iya kon iku ya apa gak kontok sing idek karo aku. Nek kon kepengin ro arek sing luwih idek karo aku tak dudu kono lho omahe terus diparani karo Musa. Tutuk kono Musa ketemu wong tuwek loro gak tapek iso mlaku. Rodok lumpuh motone mendulu. Motone iku mendulu. Buta dan mendulu. Nabi Musa kan gak tego langsung didekep. Saya doakan saudaraku mudah-mudahan Allah mengangkat penyakitmu. Disingkirno Nabi Musa karo wong iku. Ojo macam-macam kon. Kate ndongak-ndongakno aku. Sak pira hidupmu karo Gusti Allah. Ngono. Ojo aku iki didongakno waras. Aku ngene iki jarene lara. Gak, iki gak lara. Iki sing garai aku karo Gusti Allah ku idek nemen iku mergo mataku mendulu iki. Nah aku waras kok dapurmu aku rada adong kok mulia. Ngono deh. Jadi sebenarnya pemahaman mengenai sakit, sembuh, mati, hidup itu harus kita tanyakan lagi dalam diri kita. Gak koyok ngono iku janjane rek. Mulane kon pintero bersyukur, pintero menemukan kehadiran Allah di peristiwa apapun saja. Jadikan kegembiraanmu menjadikan engkau menjadi lebih dekat sama Allah. Jadikan kesedihanmu membuatmu lebih dekat kepada Allah. Jadikan kebingunganmu jadi kamu lebih dekat dengan Allah. Apa saja yang kamu alami dalam hidup, kamu kreatifi, kamu usahakan menjadi kedekatan kepada Allah. Ngono rek jane. Tapi mek ngono iku tok, kate apa meneh? Kalau wong sedih senengku jande ya mek unda-undi sawang sinawa. Cinta dan benci itu juga cuman talbis kok. Tidak ada sebenarnya benci, yang ada cinta yang disakiti. Kan begitu. Sebenarnya benci tidak ada. No. Iblis pun sebenarnya tidak ada. Iblis itu adalah malaikat yang oleh Allah diizinkan untuk menyeberang, sehingga melatih kita untuk beriman. Tapi ini keduguran kayak gendeng kan. Gitu ya Mas ya. Berikutnya tentang toleransi dalam berakidah. Ya ngene iki lho wong rada lebay-lebay ya. Oke, ini ada pengumuman agak mendadak darurat kepada Pak Basuki dari Desa Wahas. Ditunggu rombongan di tempat parkir dikarenakan ada kabar lelayu. Nyun sewu Pak Basuki. Ada kabar lelayu dari Wahas. Sekali lagi Pak Basuki dari Desa Wahas ditunggu di tempat parkir. Nyun sewu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus apa gimana? Lebay ya. Jadi wong Indonesia ku lho, nek wis seneng kesenengan, nek wis sedih kesedihan. Nek wis pro iku keproan, nek wis kontra kekontraan lho. Nek wis toleransi ku semua agama sama, ngono-ngono iki lho. Semua itu sama. Terus ngono, siapapun saja, apapun agamanya, asal dia berbuat baik, dia akan akan mendapat tempat dia. Kon iku ponakane Gusti Allah ta ngomong. Jarno ta, engko tidak usah sampai ke situ kita ngomongnya. Cukup toleransi iku lakum dinukum waliyadin. Faman sa'a falyu'min, faman sa'a falyakfur. Wis kita toleransi di situ. Gak apa-apa kon kafiro. Aku gak ganggu kon juga gak ganggu aku, mek ngono tok lho. Tapi gak kok terus kon iku ya apik, aku ya apik, aja ngono kok sik. Mulane apik elek bener salah iku aja ditok-tokno sik ta, nek gak maslahat. Nek gak nggarai wong gelut. Aku iki nganggitmu setuju ta karo macam-macam. Akeh gak setuju tapi aku meneng ae.
karena itu aurat saya. Engkau kon diundang jagongan kemanten, terus engkau dikono kon moro Pak Nyun sewu nggih, kula purun mriki tapi janjane kula mboten setuju. Anak sampean kok rabi kali niki. Ngomong ngono lho. Mergi kula niku roh arek wedok niki ngeten lho. Ngomong ngono kan. Toleransi adalah Anda menahan diri. Nggak usah dihiasi dengan nanti diterima di sisi Allah, yang kok sih lah. Itu biarin aja Allah yang menentukan. Gitu loh. Ya beda lah, nek semua agama sama lah apa. Aku biar ngomong nang Gus Dur, Gus, lo gak Gus nek semua agama sama lah. Terus Gusti Allah terus kayak apa nek agama sama, ono Islam, ono Kristen. Nanti semua agama sama ya tadi siji ae ketua Abdurrahman Wahid kemarin. Ya tidak sama Mas. Tidak sama dong, Kristen sama Buddha, Hindu semua tidak sama. Wong Islam Sunni Syiah aja tidak sama kok. Muhammadiyah NU aja tidak sama. Kok semua agama sama. Dan orang juga tidak mengerti yang disebut agama sekarang ini. Ini abad 21, tahapnya masih 2 langkah sebelum khilafah, 1 langkah sebelum Abdullah. Ini masih tahap insan. Jadi mereka nggak ngerti yang disebut agama. Tapi kini tak omong no, aku melanggar asas toleransi di Indonesia. Karena saya akan mengatakan, nek kue ngomong ini, inna dina indallah Islam artinya apa? Selama ini kalau Anda mendengar terjemahnya, inna dina indallah Islam apa Mbak? Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Endi ono kata ridho nek kalimat itu? Gak ono. Itu kan tafsir. Inna dina indallahi al-Islam. Gak ono ridho, gak ono yang diterima, gak ono. Sesungguhnya yang agama bagi Allah adalah nek duduk Islam duduk ngono lho. Tapi nek ngomong ngono lak jare anti Bhinneka Tunggal Ika. Bener gak? Oh jadi Gusti Allah gaya agama akeh ngono. Terus yang diterima mek situ lak nakalan berarti. Lho nek ancane gaya akeh ya kabeh diterima, nek gak situ diterima. Jadi kita emang belum dewasa. Indonesia ini masih ikut globalisasi dan belum siap untuk ngomong begitu. Belum siap untuk dikatakan, loh, sing jenenge agama itu yang dari Allah, nek teko kon duduk agama. Teko kon iku jenenge religiusitas, rasa agama. Misalnya Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal apik. Ono dewa, ono apa, ngunduh wong pakarti wis persis ta. Ngunduh wong pakarti itu kan sama dengan mama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, sama toh. Tapi tetap yang ngunduh wong pakarti bukan agama karena itu idenya dan usahanya manusia. Yang agama adalah yang dari Allah. Misalnya kon sembayang ping 5, sapa sing ngarang? Sapa sing ngarang sembayang ping 5 iki? Allah dhewe. Nek kon sing ngarang mesti gak ping 5. Saulan pisan. Upama gelem sedina ping 5 pasti waktunya tidak subuh, zuhur, asar, maghrib. Mesti kok dolekno sing rada gampang-gampang. Kan gitu. Nah, saya lihat itu namanya ibadah mahdhoh. Mahdhoh itu tanda bahwa dia agama. Kalau tidak ada mahdhohnya bukan agama. Sekarang saya tanya kalau teman-teman yang di luar Islam sana, ibadah itu sing ngarang sapa? Allah apa dia karang sendiri? Ibadah ngenteni praise kan gitu, ibadah. Kan gitu. Nah, ini kalau saya teruskan kan sara. Jadi itu yang disebut toleransi. Jadi yang paling tinggi toleransinya di Indonesia itu umat Islam. Karena umat Islam itu tahu benar kebenaran dari Allah, tapi dia harus menyembunyikan itu, ditahan aja sampai wong-wong loro atine. Jadi kita tuh setengah mati bertoleransi, masa Islam harus dituduh gak toleransi. Mana pernah ada orang Kristen yang dan non-Islam, orang Buddha, Hindu tertindas oleh orang Islam? Mana ceritanya di sejarah? Yang ada adalah umat Islam tertindas di negara-negara non-Islam. Kan gitu. Dan aman toh konco-konco kabeh di Indonesia, ya aman toh. Aman karena mayoritasnya umat Islam. Aman karena apa-apa. Karena mayoritasnya kita. Coba sampean minoritas. Wong sampean mayoritas aja di ide-ide kok. Apa mana minoritas?
Tapi ojo diterus-terusno ya. Wis, kira-kira ngono ya. Sebab aku ngancani kabeh lho, Rek. Aku iki ngancani kabeh di tengah-tengah semua. Tetep tak bener-bener puzzling. Jadi tak gaduk-gadukno cek iso seimbang. Tapi nek nemen-nemen aku kan do karo nyun sewu kepada Mabes. Rumang sampean nek sampean ngene terus iki nek ancen Islam iki dikene ngene terus anggere sampean terus kula mbelani Indonesia ta mbelani Islam. Aku takon wis, nek ancen Indonesia kaya ngene terus Islam iku dielek-elek terus rumangsa sampean aku iki mari ngono endinge mbelani apa? Mesti Islam. Berarti sampean dep-depan karo aku meneh. Ngono aku. Ya cok ngono cak. Lho iya sampean iki ngawur aku. Mentang-mentang aku uang di tengah seolah-olah saya itu bisa toleransi kepada semuanya, toleran kepada yang bisa ditoleransi. Wong Anda sendiri bilang intoleran, Anda sendiri itu intoleran, maka Anda bilang kita intoleran. Ya, tapi gini diterusno dadi rame. Meskipun tidak ada masalah, nek aku sing ngomong, nggak ada masalah. Angger aku sing ngomong aman. Ana sing mergo wis gak apa-apa nek Cak Nun mesti maksude apik, ana sing ngono, ana sisingane baba wong gendeng kok. Oke, berikutnya Mam. Islamic Center dan PKL. Ya sika aku iso ndonga karo muga-muga nek ana waktu aku iso memenuhi apa yang Anda harapkan ya. Tapi kan kalau hari ini besok kan belum mungkin karena saya subuh nanti sudah di bandara. Ya Mas, jadi kan kudu carane ya apa muga-muga nek dalan kok mbuliwat sapa ya tak kandhanane sing sampean harapkan itu. Gitu ya, sepurane. Yo. Mas Oki tentang pindah ke Kunden. Asal usulnya itu, Rek. Wong Jawa itu kan punya kemuliaan hati di dalam menghormati semua makhluk Allah. Bedanya dengan orang barat dan orang di luar Indonesia, kalau mereka melakukan alam itu sebagai alat yang mereka eksploitasi. Kalau di Jawa, alam itu sahabat sesama makhluk Allah. Aslinya ngono iku, asal usule. Maka dihormati, wit-witan dihormati, ya toh. Logam dihormati, keris dihormati, semua dihormati sebagai sahabatnya sesama makhluk Allah. Gitu. Mulane akhirnya muncul pepunden, muncul ono apa jenenge, apa itu jenenge, sajen, sak piturut. Itu kan dalam rangka menghormati. Karena mbah-mbah kita kan punya pergaulan sama jin, sama makhluk-makhluk lain. Nah kita kan enggak. Kita marah karena kita enggak pernah bergaul. Gitu loh. Mbah-mbah kita mengerti ilmu ora katon, kita hanya mengerti ilmu katon, kan gitu. Terus kita sekarang tiba-tiba marah, iku syirik iku, ngono ta? Saiki ana wong jaran kepang mangan pari syirik, mangan beling syirik. Kon iku kudu teko nggawa bungkusan sego cek mangan sego. Wong kuwi gak duwe sego terus mangan beling malah kok oring-oring ngono. Wong sing dibutuhne aku sego kon teko nggawa syirik lho ya kon iku ya apa sih. Gitu loh Mas. Jadi menurut saya Anda juga jangan menuduh-nuduh itu. Siapa sing takon Mas ya? Sing punden Mas. Ya Mas. Jadi Anda mencoba menghormati secara lingkungan saja. Meskipun kalau bisa tidak sampai sajen, syukur, tapi Anda pokoknya sopan di situ, terus Anda juga menghormati. Loh, wit iku masih kehormati tok, masih gak ono apa-apane kehormati lah ya apik ya. Gitu loh. Jadi menurut saya tidak perlu pakai upacara sebagaimana yang pernah ada, tapi jangan memperlihatkan bahwa kamu tidak suka atau seterusnya. Tetap hormati. Anda tahu di Indonesia ini iki Kiai Kanjengnya nggitmu jenenge grup, iki jenenge gamelan. Jadi logam lho, saron lho. Bonang lho, dikei jeneng kiai lah wis di Indonesia iki. Tau apa? Wong Jawa iki. Kiai Kanjeng, iki jeneng gamelan. Kiai Sangkelat keris. Kiai Slamet apa kebuh ya. Kiai Pleret. Nama desa itu menghormati pohon-pohon. Wakeh wis. Aku duwe daftar iku di Jogja. Desa-desa sak Jawa Timur sing jeneng wit-witan lah meh kabeh. Tapi pokoknya semua alam, ya toh. Iki lah apa?
balong panggang, alamnya kondisinya adalah ono danau sing garing kan gitu kan gitu, ono kedung pring, ono apa? Semua penghormatan terhadap alam. Maka salah satu munculannya adalah itu tadi Mas, ono pepunden. Loh, pepunden itu sebenarnya ide untuk menghormati sesuatu yang disakralkan. Sakral itu apa? Lo mbahku ya sakral no. Masa mbahku gak sakral? Ya mbahku sakral, bapakku sakral, ibuku ya sakral no. Saya khusyuk kepada dia kok. Bukan saya menuhankan ibu saya. Wis ngene lho wis, apa kon tahu kon biyen tahu macul penggaweanmu tani. Terus mari ngono kon dadi pengusaha ternyata pinter, kon terus sugih. Terus paculmu iku gak kok buak, gak kok dol, kok simpen, kok dale lemari kok untuk kenangan bahwa kon biyen macul. Oleh tak gak? Suci itu pacul iku. Gak oleh dijemuk wong. Kita mboten. Jadi jangan salah, ojo gampang-gampang ngarani syirik-syirik lah. Misalnya ngene, kon duwe bapak. Terus nggawa fotone bapakmu. Ya. Terus fotone bapakmu tak idoni. Ya apa kon? Ya apa kon? Ngamuk ya ta gak? Padahal mek kertas loh. Kertas loh. Mek kertas. Tapi bisa kamu mengalami itu. Terus bapakmu jenenge sapa? Upamane Dahlan. Misalnya ngene, nek wong NU biyen kan dilolokno Muhammadiyah mergo ojo kanggo sayyidina ta. Rasulullah mengatakan la tu sayyiduni, jangan mensayyid-sayyidkan aku. Dadi nek wong Muhammadiyah biyen niku Allahumma sholli ala Muhammad kadek sayyidina. Ngono ta? Nek NU kan nganggo kabeh Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad kan gitu. Nek biyen Muhammadiyah biyen lho saiki gak. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis suatu hari aku pengajian karo Muhammadiyah. Terus aku takon, niku biyen Dahlan niku lahir tahun pinten nggih ngono. Dia bingung Dahlan sapa? Dahlan niku sing damel Muhammadiyah niku lho. Kaget mereka. Lu kok sampean kok nyeluk Dahlan? Lu jare Kanjeng Nabi dikoko. Muhammad tok, gak usah Kanjeng Nabi, gak usah Nabi, gak usah Sayyidina lah masa aku gak wani ya Pak Dahlan kanggo Pak barang. Dahlan ngono ae. Kok muring-muring kan gitu. Tapi mulane tak, ayo dihitung sembarang itu. Gitu ya Mas ya. Jadi soal pundian, pokoknya bersikap sopan di situ. Kan Anda tidak punya kewajiban untuk juga. Wong Anda sajen kan ya bingung nyajeni apa lah ya bingung. Ya toh, nganggo jajan apa sak piturute. Kecuali sampean kepingin ngekai arek cilik-cilik ndek kono pura-pura nyajeni cek dicoba arek cilik-cilik sekitarnya. Ya api-api ae gak masalah, tergantung niatnya. Oke, berikutnya. Sejatinya hidup itu untuk bertemu Allah atau surga. Ngene rek, sing duwe swarga sapa? Kon ibarat swarga iku kebon. Kon langsung kate ngepek wohe ndek kebon ta ketemu sing duwe. Nek ketemu sing duwe kira-kira dikon njupuk woh ndek kebon ta gak? Ya nek kon lulus untuk ketemu sing duwe, berarti kon mesti ditawani disuguhi ya. Disuguhi wit woh-wohan ndek kebon lak ngono. Lah saiki kon ndolek kebon ta ndolek sing duwe? Lah iya, pertanyaannya jelas to Mas. Nek sampean ndoleki Allah mesti oleh swarga. Nek diterima Allah mesti dikai swarga pol-polan. Nek sampean ndoleki swarga, engko Gusti Allah gini. Kon didelok ngene. Lah apa kon ndek ngene? Ngono kira-kira. Ya secara rasional kan jelas tore Allah yang memiliki segala-galanya dan Allah mengatakan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Muhammad disuruh ngomong gitu, kamu memang betul-betul cinta kepada Allah maka ikutlah aku, kata Muhammad. Jadi urusannya memang cinta, maka kita bertemu dengan Allah, nanti bonusnya dapat surga, dapat tajri min tahtiyal anharu khalidina fiyya abada dan seterusnya. Gitu ya Mas ya, monggo. Tentang pergantian bau. Apa? Perangkat.
jabatan? Ya aku biyen ya apa kok iso kepilih iku? Ya apa iso kepilih. Jadi sekarang kan kalau urusannya itu adalah kedaulatan, otoritas dalam skala desa, maka caranya untuk bisa mengganti dan seterusnya kan harus tetap dengan kedaulatan rakyat. Jadi kuota yang mencukupi dari rakyat, tidak hanya Anda. Dulu niku apik, sakniki mboten apik. Ya. Ya kan negara ada strukturnya ya Pak ya, sebenarnya bisa sambat Pak Camat, Pak Bupati, bisa dikumpulkan orang-orang itu, bisa dialog, sesepuh desa. Makanya kita itu, negara kita itu kan sejak perubahan undang-undang 2002 ya, itu kan kita itu nggak punya bapak lagi. Jadi desa juga tidak ada sesepuhnya. Dulu di desa ada sesepuhnya. Ya. Tidak hanya pemerintah, ada negaranya dalam tanda petik gitu loh. Nah sekarang kan tidak ada, jadi Anda sambatnya ya bingung sekarang. Jadi menurut aku runding karo wong tuwek-tuwek di desa. Siji, kemudian tanya-tanya kemungkinannya ke birokrasi yang lebih tinggi. Ya apa kira-kira bau sing koyok ngono iku gitu ya. Jalan yang lain adalah kon ngaji yo, ndolek ana wetone apa. Ya apa kan ya? Dalek ana wetone apa, pas wetone iku awakmu hizib nasr. Wis ngono jelas ya. Tapi ini sebenarnya jalan yang saya sebenarnya tahan untuk tidak saya kasih. Terus pokoknya pas wetone iku sak wetone bojone nek perlu. Oke, berikutnya. Iki wis bengi rek. Sejak kapan dan karena apa Cak Nun memajukan bangsa? Garu aku. Sejak kapan saya begini ini, saya enggak tahu. Tapi nek aku iki mengenang-enang wingi-wingi biyen-biyen iku aku iki tidak pernah tahu kapan, karena prasaku aku urip iku ya ket biyen yang ngono iku. Jadi ketika saya masih belum SD, itu saya tidak merasa bahwa saya bukan yang ini, aku ya iki. Pikiranku ya sing ngene iki ket biyen, ket cilik. Wong aku ya gak tahu sekolah. Sekolah itu gelut, pokoknya perkara terus lah. Jadi saya merasa tidak pernah berubah. Aku wongkol ngene iki kecilik sampai benar-benar dijupuk ngene iki. Jadi aku ya gak duwe niat ngono-ngono iku, pokoknya aku ngene iki. Gitu lah. Jadi aku iki jago keluruk tapi gak usah dikene, aku keluruk lho, gak usah ngono. Gini Dek ya. Ya. Tentang anak pola bobo keprada, minta penjelasan. Anak pola bobo keprada itu bisa terbalik juga kejadiannya dalam sejarah, bapak pola anak keprada. Sama dengan yang kurikulum tadi itu kan bapak pola anak keprada. Karena perilaku anaknya bapaknya celaka atau karena perilaku bapaknya anaknya jadi celaka. Itu tadi sebab akibat dan tanya jawab tadi itu. Nah, kejadian-kejadian yang kita alami bisa anak pola bapak keprada, bisa bapak pola anak keprada. Itu aja maksudnya. Monggo. Apa pertanyaan dan jawaban untuk membangun Indonesia? Tidak ada gunanya kalau saya sekarang menunjukkan kepada bangsa Indonesia apa pertanyaannya dan apa jawabannya. Karena yang dibutuhkan adalah komponen-komponen dalam masyarakat itu mengolah pertanyaan-pertanyaan dan mencari jawaban-jawabannya. Sama dengan pendidikan Pak, pendidikan nek iso aja ngandani asline. Tapi merangsang dia untuk mencari tahu sendiri. Jadi pendidikan itu bukan mulang asline. Pendidikan arek sinau. Jadi harus ditradisikan arek iku sinau, bukan diwurui. Paling tidak frekuensi muruinya diperkecil, frekuensi merangsang anak untuk mencari tahu diperbesar. Supaya dia mendapat kenikmatan untuk mencari tahu. Kalau kita kasih tahu terus, itu rugi dia. Wong sing apik iku nek nemokno dhewe kok. Padha karo kon kepengin rabi nemokno dhewe bojomu ta dijodhokno. Iya wong jodoh ya kon ndolek dhewe ngono. Begitu juga ilmu itu yang terbaik. Makanya nyun sewu kapan-kapan kalau agak punya waktu, sebenarnya kan di Indonesia ini lucu Pak. Semua disebut madrasah. Madrasah ibtidaiyah, madrasah
sanawiyah, aliyah. Padahal madrasah itu sebenarnya satu tingkatan pembelajaran. Jadi madrasah itu dirosah, tadris, tadarus, ya, jenenge, nggone, atau forumnya namanya madrasah. Itu arek cik mulai mengenal-ngenal lah, cik terus titik mengenali segala sesuatu, itu madrasah. Kemudian dia mulai menetapkan hafalan-hafalan terhadap sesuatu yang dia kenal, itu namanya tahfidz atau hifdz. Nama sekolahnya mahfadzoh, itu SD, kira-kira ngono. Mari SD dia kudu mulai memperdalam, kudu mulai mempelajari setiap hal yang dia kenali, jadi gak roh tok, apal tok, tapi yang ngerti. Itu maka disebut ma'lamah, majelis taklim. Ma'lamah itu SMP kira-kira. Nah, nanti SMA lebih menyempit tapi lebih mendalam, karena dia memahami secara arif, secara benar-benar sesuatu hal. Mulanya untuk pembagian IPA karo IPS, karena dia sudah makrifat, namanya ma'arofah sekolahannya. Aslinya ngono iku, tapi yo di Indonesia kan kabeh madrasah. Sampai kampus di madrasah. Artinya ternyata gak tahu meningkat ke mahfadzoh, ma'lamah, ma'arofah. Kalau sudah di universitas, dia makdabah, dia ta'adub atau takdib. Itu sudah praktek untuk membangun peradaban. Ngono aslinya, tapi kedukuran iki yo. Wis yang penting wis lancar SMK-ne, sanawiyah wis beres, gak masalah. Rodok keliru-keliru ini gak masalah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira itu bukan kekeliruan kok. Itu kan juga hanya istilah. Yang penting prakteknya kan tetap apik kan gitu. Gitu ya. Masih ada? Cukup ya? Ah, sing ngono ngadeg bareng bismillah. Oh, DNA. Ya wis gak ngadeg apa-apa. Sebenarnya DNA ini dua hal aja sederhana, yang saya lagi majuin Pak. Mama, lagi majuin Bapak. Monggo Bapak. Mangke pun tungani. Mau coba. Oke, karena masih ada PR sedikit soal DNA itu ini sebenarnya. Kalau dalam skala kecil untuk diri Anda masing-masing, mbok dikenali Anda itu jenis DNA atau watak dasarnya atau bakatnya, kecenderungan mentalnya itu dikenali masing-masing. Metode ini so akeh iso DNA dalam arti pemahaman ilmiah biologis itu, fisik itu. Bisa juga Anda lewat terminologi ibadah, misalnya awakmu itu jenisnya wong sholat atau wong sadat, wong poso atau wong zakat, ono kecenderungannya. Nek wong sholat itu orang yang rajin merawat sesuatu. Kalau orang syahadat itu dia pinter ngomong, pinter pernyataan segala macam, tapi gurung karawan iso nyambut gawe. Nek wong poso itu orang yang bisa menahan diri, dia cocok dari intelijen, dia cocok dari manajer yang ketat regulasinya dan seterusnya. Terus nanti ada orang zakat. Jadi watakmu itu apa? Itu bisa dipelajari dari terminologi ibadah, bisa dari wayang. Kon iku apa? Brontoseno ta Arjuna? Kudu kok kenali. Nek kon iku Brontoseno tapi manajemenmu Arjuna, kok salah kaprah kon kok. Kan gitu. Atau Anda ini siapa? Anda ini Muhammad, apa Isa, apa Musa, apa Ibrahim? Saja. Kedekatan DNA-mu itu ke siapa? Tuh. Atau apalagi? Misalnya, awakmu itu model Abu Bakar tak Umar, tak Ali, tak Utsman. Itu kalau orang mengenali siapa dirinya, maka dia akan mengembangkan dirinya secara lebih tepat. Awakmu delek tak jagung tak beras. Awakmu itu semongko tak kelopo. Nek semongko ya ojo dukur-dukur wong kon wohmu ndek nisor. Nek kelopo kudu dukur dan seterusnya. Awakmu ku manuk ta pitik. Kenalilah dirimu. Kon pitik sing duwe manuk. Itu satu. Nomor dua, sebenarnya seluruh kejadian sejarah di dalam kehidupan kita ini di Indonesia itu sebenarnya ada hubungannya sama peta nasab, peta DNA sebenarnya. Cuman kita tidak mempelajari, setelah kita modern kita tidak